Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, agar kami dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang abadi. Berkati kami ya Bapa lewat kekuatan sabda-Mu, agar kami mampu untuk menghayatinya dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika seorang anak masih kecil, ia kurang memahami alasan orang tua memberi teguran, memberi peringatan, atau marah kepadanya. Ia merasa bahwa hal ini membuat satu teguran yang sangat mempersulit akan kehidupannya. Namun, ketika ia sudah dewasa dan memiliki seorang anak, ia pun menyadari bahwa hal yang telah dilakukan saat ia kecil justru merupakan kasih sayang, perhatian, dan cinta dari orang tua terhadapnya. Namun hal ini ia merasa bahwa teguran atau peringatan merupakan hal yang membuat dia bahwa tidak ada satu yang dapat mengatur akan kehidupan selanjutnya. Teguran atau peringatan merupakan satu tantangan dalam kehidupannya
yang membuat ia tidak mampu untuk menerima dengan senang hati atau menerima dengan tulus apa yang telah dilakukan orang tua kepadanya. Orang tua mengharapkan dalam diri anak-anaknya agar lewat perhatian, teguran, dan cinta, anak-anak ini justru boleh berkembang sesuai apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Karena kesalahan-kesalahan atau ketidakmampuan ia untuk memahami apa yang telah dilakukan oleh orang tua lewat teguran, lewat peringatan yang membuat dia kurang untuk memahami dan menerima apa yang menjadi kerinduan orang tua dalam dirinya. Ia merasa bahwa teguran dan peringatan ini adalah salah satu cara untuk orang tua mengkomunikasikan apa yang diharapkan untuk masa depan anaknya ini. Dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama, berkisah tentang perjalanan Tuhan Yesus setelah Yohanes Pembaptis meninggal, yaitu menyerukan pertobatan. Bukan sekedar memberitakan kabar gembira. Mengapa justru topik pertobatan yang dibawa Yesus ketika awal memberitakan kasih Allah? Karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa dosa membawa manusia terpisah dari Allah. Dosa merupakan satu tantangan dalam kehidupan manusia. Namun bagaimanapun, Allah selalu berusaha untuk mengingatkan kita dengan cara yang kadangkali kita kurang memahaminya. Seperti dalam cerita, orang tua memberikan teguran kepada anak yang kurang dipahami, akhirnya membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik antara orang tua dan anak. Dan inilah yang ditekankan dalam Injil, bagaimana Yesus mengajak kita semua untuk melakukan pertobatan lewat apa yang diharapkan oleh Yesus sendiri dengan ungkapan Injil tadi. Semoga kita dalam permenungan ini diajak untuk saling membuka hati, menerima apa yang menjadi pewartaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kisah-kisah yang kita dengarkan dalam renungan-renungan, baik di gereja maupun dalam lingkungan-lingkungan. Ini semua merupakan ajakan, nasihat bagi kita, baik anak-anak maupun orang dewasa, agar kita sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Marilah kita membuka hati untuk pertobatan agar kasih Allah sungguh-sungguh memenuhi seluruh kehidupan kita, seluruh perjalanan perjuangan kita, untuk boleh membawa kasih Allah kepada semua orang. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen-Mu yang boleh kami nikmati dan kami terima, yang merupakan kekuatan dalam hidup beriman kami. Semoga hidup kami senantiasa disegarkan oleh daya penyelamatan Yesus Kristus Putra-Mu, yang meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.